Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3, saya Bilkis Nurazaria. Saya Naira Kinesha. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas instalasi Logical Doc. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Logical Doc. Logical Doc adalah sebuah sistem manajemen dokumen atau DMS berbasis desain intuitif yang membantu organisasi dalam mengelola, mengamankan, dan membagikan dokumen secara digital. Dalam konteks kearsipan, Logical Doc ini dapat berfungsi sebagai repositori pusat yang mengotomatisasi alur kerja dokumen. Platform ini bersifat cross-platform dan sangat mendukung efisiensi operasional karena memiliki fitur pencarian yang canggih serta kontrol akses yang ketat. Baik, untuk yang soal nomor 2 yaitu persiapan instalasi bagi software dan hardware. Untuk melakukan instalasi di localhost atau di laptop pribadi, pastikan perangkat kita sudah memenuhi spesifikasi berikut. Yang pertama adalah kebutuhan perangkat atau hardware-nya. Jadi prosesornya itu minimal dual core 2.0 GHz atau disarankan quad core untuk performa yang lebih baik. Yang kedua, RAM-nya yaitu minimal 4GB, tapi sangat disarankan 8GB agar tidak lagging saat menjalankan service Java. Dan yang terakhir, itu penyimpanan di space-nya. Jadi itu minimal 2GB ruang kosong untuk instalasi aplikasi. Ditambah lagi jika ada ruang tambahan sesuai dengan volume dokumen yang akan diunggah. Yang kedua yaitu adalah kebutuhan perangkat lunak atau softwarenya. Jadi, sistem operasinya itu adalah minimal Windows 7 menuju Windows 11. Bisa juga dari Linux, dan untuk Apple atau iOS, Apple Ecosystem bisa menggunakan macOS. Yang kedua adalah Java Development JDK atau Java Development Kit. Itu Logical Doc memerlukan Java untuk berjalan. Pastikan sudah terinstall Java 11 atau Java terbaru seperti Eclipse Xamarin dari variabel Java_home. Jadi sudah dikonfigurasi di sistem. Yang ketiga ada database. Logical Doc itu menyertakan database internal, namun untuk penggunaan yang lebih stabil disarankan menggunakan eksternal seperti yang sudah diberi contoh yaitu MySQL. Lalu yang terakhir web browser itu versi terbaru dari Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge untuk mengakses interface admin. Baik, untuk langkah pertama yang kita akan lakukan untuk tahap installation bisa dimulai dari klik JDK 21 dengan link yang terlampir dalam Java Downloads, yaitu kita pilih yang section Windows dan kita pilih link terakhir yang 189.35 MB. Nah, jika kita sudah download, biasanya akan muncul di file explorer kita dengan nama JDK 21_Windows x64. File ini merupakan file yang kita telah berhasil download dengan sesuai version terbaru. Jika ingin memastikan bahwa Java kita merupakan Java version terbaru, kita bisa search command prompt. Di situ kita akan bisa memastikan Java kita dengan cara klik Java, lalu minus, dan kita akan klik version. Nah, dari situlah kita bisa memastikan bahwa version itu adalah version terbaru jika ada tulisan 21. Kita lanjut ke tahap kedua yaitu siapkan database MySQL. Kita butuh database ini untuk menyimpan data-data dokumennya. Jadi tahap pertama adalah install gunakan MySQL Community Server versi 8.0 yang disarankan. Lalu yang kedua, jika sudah terdownload, biasanya kita harus klik file browser lagi. Nah, di tulisan di situ ada tulisan MySQL Installer Web Community sesuai dengan version yang sudah kita download. Lalu kita klik hal tersebut dan nanti sectionnya akan berbentuk seperti ini. Di sini kita akan menyiapkan database MySQL dari installation-nya. Jadi untuk tahapan yang kali ini kita hanya perlu untuk apply configuration dan kita harus ekstrak beberapa file yang disediakan di MySQL ini. Jika kita sudah berhasil dalam tahapan ekstrak beberapa download atau resource yang disediakan di MySQL, kita akan dipindahkan ke dalam section
pembuatan akun. Nah, di sini kita bisa insert password sesuai yang kita mau, dan jika kita sudah sediakan password itu akan berfungsi dalam akun kita alias akun MySQL kita. Nah, jika misalnya kita sudah selesai memuat username serta memuat password kita, langkah berikutnya adalah buat database dan user. Untuk database dan user ini kita akan melampirkan create database logical doc sesuai dengan yang sudah saya tulis di sini. Jika tahap MySQL sudah selesai, kita masuk dalam tahap terakhir, yaitu tahap install aplikasi logical doc-nya lewat link yang berikut ini, yaitu download logical doc. Jika kita sudah mendownload file berikut, kita akan klik File Explorer lalu masuk ke dalam logical doc-nya. Nah, di situ kita akan sesuaikan dengan tahap-tahapan next atau tahap-tahap continuation sampai bagian di isi username. Nah, di isi username ini awalnya kita akan klik username kita sendiri, lalu untuk selanjutnya kita bisa menyesuaikan dengan username yang sudah terlampir agar memudahkan kita masuk ke dalam aplikasi logical doc-nya. Dan dengan ini kita sudah berhasil masuk ke dalam dashboard logical doc. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi setiap menu yang ada di logical doc ini dan hubungannya dengan siklus pengelolaan arsip. Yang pertama adalah halaman dashboard atau halaman depan. Di sini bisa menampilkan dokumen yang baru saja kita buka, dokumen yang dipinjam ataupun catatan terbaru. Hubungannya dengan siklus arsip adalah yaitu membantu memantau pemanfaatan si arsip tersebut. Kita bisa melihat arsip apa yang sedang aktif dikerjakan sehingga dapat memudahkan pengawasan. Yang kedua adalah documents. Di sini adalah ruang penyimpanan utama. Di bagian isi ini terdapat tempat untuk membuat folder klasifikasi dan mengunggah file. Di sini juga ada fitur version control, V1, V2, dan check in ataupun check out. Hubungannya dengan siklus arsip yaitu pada konteks penciptaan dan pemeliharaan. Seperti fitur version control memastikan jejak perubahan arsip terekam atau tidak langsung menimpa file lama, dan struktur folder yang ada di sini pun digunakan untuk menerapkan pola klasifikasi arsip. Lalu yang ketiga adalah search. Ini adalah alat temu balik arsip. Di sini ada fitur pencarian canggih, jadi bisa mencari berdasarkan judul, isi dokumen, ataupun metadatanya. Hubungannya dengan siklus arsip yaitu dapat memastikan arsip bisa ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Ini adalah kunci efisiensi dalam pengelolaan arsip. Lalu yang selanjutnya ada administration. Administration ini adalah pusat kendali sistem atau hanya bisa dibuka untuk adminnya saja. Isinya terdapat pengaturan sistem, koneksi database, kebijakan keamanan, dan audit trail. Hubungannya dengan siklus arsip, di sini kita bisa mengatur kebijakan keamanan dan akses. Lalu yang kelima ada user. Di sini berisi informasi profil pengguna, pengaturan bahasa, dan password. Ini lebih berkaitan dengan otoritas. Lalu selanjutnya ada text. Ini adalah fitur labeling atau kata kunci. Isinya terdapat daftar kata kunci yang ditempelkan ke dokumen agar mudah dikelompokkan secara non-formal. Fitur ini dapat membantu proses indexing. Jika pola klasifikasi terlalu kaku, teks memberikan fleksibilitas untuk mencari arsip berdasarkan topik tertentu yang lintas departemen. Terima kasih sudah menonton video instalasi aplikasi Doc kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata dan hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.